kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa ini Tuhan. Kami Tuhan ada urapan-Mu di tempat ini Tuhan. Ada hikmat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk meninggikan Engkau Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat yang membawa firman hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Billy ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah datang kepada Pastor Billy Tuhan untuk menyampaikan keinginan-Mu ya Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan-Mu Tuhan buat Pastor Billy Tuhan hari ini Tuhan. Ada pesan yang dari Engkau Tuhan melalui Pastor Billy Tuhan. Berkati Tuhan, Pastor Billy Tuhan yang menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami di tempat ini Tuhan. Untuk terus percaya akan Engkau Tuhan. Untuk terus berdiri Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Untuk yakin Tuhan bahwa Engkau akan terus ada buat kami Tuhan. Berkati juga Tuhan para pelayan yang melayani hari ini Tuhan. Untuk tim musik Tuhan, aset dan gitar Tuhan, multimedia Tuhan, guru-guru di gereja anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan dengan satu hati Tuhan. Untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lebih kudus daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami terus dapat melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk terus Engkau percayakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada urapan-Mu di tempat ini Tuhan. Ada hikmat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan walaupun cuaca hari ini Tuhan hujan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang datang di tempat ini Tuhan. Untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Untuk merasakan Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Karena Engkau berfirman Tuhan. 2-3 orang Tuhan berkumpul menyebut nama Engkau Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada saat ini Tuhan. Untuk memulihkan hati kami Tuhan. Untuk memulihkan pikiran kami Tuhan. Untuk hanya fokus kepada Engkau saja saat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan pada jemaat yang hari ini sakit Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Ada kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau angkat sakit penyakit ini Tuhan. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Yang dalam perjalanan Tuhan kami percaya ada pagar perlindungan-Mu Tuhan. Untuk tiba di tempat ini Tuhan. Untuk meninggikan Engkau. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Untuk percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam pergumulan hidup kami Tuhan, Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Engkau yang selalu ada buat kami. Untuk Engkau yang selalu berdiri buat kami Tuhan. Apapun saat ini yang kami hadapi Tuhan, pergumulan apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati terus kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami terus dapat menuai Tuhan, terutama jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang telah menyediakan ladang ini Tuhan. Dan kami yang akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang akan di sekolah minggu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan ada anak-anak yang belum datang di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk mereka tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Pastor Linda Hartawan ya Tuhan. Buat keluarganya Tuhan, berkati Tuhan pada saat ini Tuhan ada kekuatan dari Engkau Tuhan. Ada jamaah-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan buat Pastor Linda Hartawan Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan dalam kehidupannya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan Pastor Linda Hartawan Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Berkati juga Pastor Wawan Tuhan. Untuk ada terus kekuatan Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah raya hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Biarkanlah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah itu menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Jemaat Bogor City Blessing. Di pagi hari ini kita mau tetap semangat walaupun cuacanya mendung, tapi kita harus tetap semangat. Amin. Amin. Siap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin.
Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu, Yesus. Oh Tuhan, Kau hiasi kehidupan kami.
Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing
pagi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar Kau siapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan, yang siap untuk ditanam dengan benih Tuhan, dan akan tumbuh subur Tuhan. Bapak hamba berdoa Tuhan, pakai hamba Tuhan yang gak sempurna ini Tuhan, pakai mulut, bibir dan lidah hamba Tuhan, untuk menyampaikan setiap firman Tuhan, untuk menyampaikan setiap pesan Engkau Tuhan. Biar setiap firman itu Tuhan akan tertanam dalam hati kami Tuhan, dan akan berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih musik dulu. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, biarpun di luar hujan, tapi saya percaya yang kita berdoakan ini tetap semangat ya saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara, kita ada warta digital saat ini. Saudara bisa buka di handphone saudara, saudara bisa mencatat juga di situ. Ya, disediakan juga untuk saudara bisa mencatat khotbah yang akan dibagikan pada hari ini. Amin. Amin. Saudara, kita masuk di tahun 2023 saudara. Ya. Di bulan Februari. Di minggu ke-2 saudara. Ya. Masih semangat saudara? Masih semangat? Amin. Tema kita saudara, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan saudara. Pertanyaannya kenapa sih saudara satu jiwa itu berharga di mata Tuhan? Mungkin kadang-kadang di mata kita sedikit terganggu saudara ya. Maksudnya kadang-kadang ada beberapa orang yang menyebalkan kita gitu ya saudara. Jadi kita merasa, wah, satu jiwanya tetap berharga ya Tuhan di mata Kau. Karena di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang saudara. Ini adalah visi saudara, visi utama Allah sendiri. Saat dia datang saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dia mau menjadi manusia saudara, 100% manusia, untuk supaya saudara dan saya diselamatkan saudara. Saudara, apa sih pencapaian di dalam kehidupan kita saudara? Ya. Kita dilahirkan saudara, kita sekolah, kita cari sekolah yang terbaik saudara. Apakah itu pencapaian hidup kita saudara? Kita kuliah, kita cari universitas yang terbaik. Ya. Begitu kita selesai kuliah, kita sudah ancur-ancur sudah, wah saya pengen kerja di tempat ini. Ini kayaknya akan jadi pencapaian terbesar hidup saya saudara. Setelah kita bekerja saudara, mungkin saudara yang umurnya masih muda saudara, saudara pikir pencapaian saya apa ya berikutnya saudara? Apakah menikah? Ya, mempunyai anak? Cari yang terbaik dalam kehidupan saya. Kehidupan saya saudara, saya sudah bisa. Sudah kehidupan saudara. Ya. Apakah itu pencapaian saudara? Saudara, pencapaian kita itu harus sejalan dengan visi Allah saudara. Ya. Karena setiap pencapaian kita itu adalah bukan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Iya betul, itu harus kita kejar, harus kita usahakan. Karena semakin saudara mencapai target dari apa pencapaian saudara yang saudara ingin capai, ya, saudara akan dipakai Tuhan di tempat tersebut saudara. Amin? Amin. Di usaha saudara, di tempat pekerjaan saudara, di sekolah saudara, saudara harus menjadi terang, memfasilitator baik di tempat itu saudara. Karena dari itu semua saudara, Tuhan akan pakai saudara jadi terang di tempat itu saudara, agar visi Allah bisa tergenapi. Amin saudara. Amin. Kita mau buka di Matius 8 ayat yang 28 sampai dengan 34.
Boleh saudara saya undang untuk kita bangkit berdiri saudara. Kita buka di Matius 8 ayat yang 28 sampai dengan 34. Kalau boleh saudara saya dibantu, saya baca di ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil saudara. Amin. Saya baca di ayat 24. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan berkata kepadanya, jika kau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tebing jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saya baca berikutnya di Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, yaitu Kapernaum. Silakan saudara boleh duduk kembali. Saudara, saya memastikan saudara, dan saya pasti tahu saudara pernah baca ayat tersebut saudara. Saudara pernah baca cerita tersebut. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya belajar bahwa waktu Yesus ada di bumi ini saudara, di dunia ini, dia nggak hanya mengajar saudara, dia hanya menciptakan kebaikan Allah, tapi dia juga mempraktekkan saudara. Dia menjalankan apa yang diajarkan itu saudara. Ada beberapa hal saudara yang saya catat dari kisah ini saudara. Saudara, waktu saya baca-baca saudara, itu seberapa jauh sih saudara dari Kapernaum itu ke Gadara? Rupanya sedikit lumayan jauh saudara. Kalau saya baca itu, dari Kapernaum Yesus menggunakan perahu melalui danau Galilea. Danau Galilea itu luasnya adalah 166 km persegi saudara. Yang itu kalau saya hitung-hitung tuh jarak dari Bogor, kita ke Bogor sekarang ya, kita berangkat ke Sukabumi saudara, kita balik lagi ke Bogor, kurang lebih saudara, kurang lebih. Dan saya yakin waktu itu Yesus tuh nggak iseng saudara. Yuk kita bosan di darat, kita nyeberangi ke daerah yang baru. Enggak saudara, karena dia tahu saudara, ada orang, ada terkasih dia saudara, ada jiwa yang dia mau selamatkan di seberang sana saudara. Ya. Bisa di slide berikutnya. Ini saudara, kalau saudara bisa lihat, kalau kita berjalan kaki saudara itu 17 jam saudara, 27 menit dari Kapernaum ke Gadara saudara. Dan saya tahu waktu Yesus menyeberang dengan perahu sama murid-muridnya saudara, itu juga pasti lumayan jauh saudara, membutuhkan waktu. Yang kedua saudara, Yesus gak peduli apapun resiko yang dia akan tempuh. Dia mungkin nggak tahu saudara, waktu dia menjalankan kaki di Gadara, dia tahu dia berhadapan dengan siapa saudara. Kita harus ingat bahwa saat itu Yesus bukan hanya 100% Allah, tapi dia 100% manusia. Dan saya tahu pasti ada sedikit rasa takut. Dikatakan bahwa di ayat 28 katakan bahwa mereka itu, orang tersebut saudara, tinggal di kuburan. Saudara ngerti sedikit ya saudara, kalau orang yang tinggal di kuburan itu sudah sampai di titik
puncak yang mana saudara? Dan dikatakan orang gak ada yang berani lewat situ saudara. Berarti dengan kata lain, orang ini menyebalkan saudara. Orang gak suka sama dia karena memang dia kerasukan setan. Tapi Yesus datang jauh-jauh untuk orang yang menyebalkan itu saudara. Yang ketiga saudara, yang saya belajar dari ayat ini saudara, kalau saudara lihat di ayat sebelumnya saudara, di Matius 8 ayat yang 23-nya saudara, ternyata ini adalah kelanjutan kisah dari waktu Yesus di Danau Galilea. Dia menyeberang bersama murid-muridnya dan angin topan menghantam mereka saudara. Ya. Ayat 23 sampai dengan 27 mengisahkan tentang itu saudara. Bagaimana murid-muridnya panik. Berarti waktu mereka menyeberang, ada suatu hambatan yang besar saudara. Bisa aja waktu murid-muridnya membangunkan Yesus, Yesus tolong, kita ini mau mati. Mungkin Yesus bilang, ya putar balik. Kayaknya nggak hari ini deh, besok-besok aja deh. Kalau kita lihat pakai cuaca dulu, gimana di sana? Tapi waktu murid-murid membangunkan Yesus, dia bangun dan menghardik. Angin itu berada dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan waktu ini saudara, saya renungkan ayat ini saudara. Ya. Dulu waktu dari saya kecil saudara, waktu saya baca ayat ini, saya tuh sedikit berpikir saudara, Yesus ini pribadi yang seperti apa ya saudara? Apakah dia pribadi yang suka iseng saudara ya? Maksudnya di dalam perahu dia tidur, sedangkan murid-muridnya itu terbangun saudara ya, dan dia tidur. Rupanya waktu saya teliti Tuhan, saudara di ayat ini saudara, yang di Matius 8 ayat 1, Matius 8 ayat kelima, dan di Matius 8 ayat 18, rupanya Yesus itu lagi tur pelayanan saudara. Dia itu sempat bertemu dengan perwira yang hambanya sakit saudara, di Matius 8 ayat 1. Ya. Dan dia itu sempat menyembuhkan orang yang kusta saudara. Matius 8:14, dia datang ke rumah mertuanya ibunya Petrus saudara, untuk menyembuhkan. Saudara, rangkaian perjalanan Yesus itu melelahkan saudara. Kita hari ini kunjungan ke 2 tempat rumah aja capek saudara. Capek juga ya perjalanannya, jauh juga ya. Ini saudara bisa bayangin ya, waktu itu saya di sini mengajak saudara untuk kita membayangin saudara saat itu Yesus berjalan dengan ribuan orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya yakin dia ngajak cuma berjalan terus semua di belakang dia jalan terus sembuhin enggak saudara. Mungkin hati itu nggak mencatat, tapi pasti ada hal yang dia harus bagikan kepada ribuan orang itu saudara. Dan itu menguras energi saudara. Maka itu menjelaskan kepada saya mengapa Yesus tertidur di perahu ini saudara. Yang keempat yang saya pelajari, bahwa Yesus mengorbankan 2000 ekor babi saudara, untuk satu orang yang dikasihi. Saya nggak tahu saudara harga babi waktu zaman itu berapa ya. Dan saya yakin nggak murah-murah juga sih saudara, karena hewan ternak babi itu termasuk hewan ternak yang ya lumayan mewah saudara saat itu ya. Dan saudara bisa bayangin ya, Yesus itu kan orang Yahudi saudara. Orang Yahudi itu nggak makan babi saudara. Ada larangan untuk bagi orang Yahudi makan babi. Itu penjaga-penjaga ngeliat Yesus tuh gimana saudara? Waduh, ini orang ajar
udah nggak makan babi, ya bunuh lagi tuh semua babinya. Ya, apa yang ada dalam pikiran mereka? Benar orang satu, entah dari mana, bukan orang sini, tiba-tiba dia usir itu roh jahat masuk dalam babi, mati semua. Saudara, dari rentetan kisah terus kita belajar bahwa bagaimana Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa terhina. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bila hanya satu orang saja yang berdosa, Yesus tetap mau mati untuk saudara. Amin. Yohanes 3:16 itu betul-betul di situ mengatakan, saudara, begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah. Mungkin ayat ini sangat familiar di kuping kita, Yohanes 3:16. Dan saking familiarnya, kita kadang-kadang kita double, saudara. Tapi kita kadang, oh iya, begitu besar kasih Allah. Tapi kalau kita terkoneksi dengan firman Tuhan, kita baca setiap ayat demi ayat, kita pelajari apa yang Yesus lakukan, semua itu menggambarkan, saudara, kenapa dia mau repot-repot turun. Kematian di kayu salib itu sepertinya kematian yang dihindari dari semua orang, saudara. Kematian yang hina, kematian yang mengerikan, saudara. Bahkan dikatakan Yesus sempat berdoa supaya itu tidak terjadi. Dan dikatakan peluhnya itu seperti darah. Waktu saya teliti, saudara, secara medis itu benar bisa terjadi kepada manusia, saudara. Dengan tingkat depresi dan stres yang sangat tinggi, yang sangat-sangat tinggi, dari pori-pori kita tuh itu bisa keluar peluh yang besar itu seperti darah, saudara. Dan itu bisa terjadi karena rasa takut yang luar biasa, saudara. Itu hal yang gak enak, saudara. Tapi dia mau mati untuk saudara dan saya. Amin. Saudara, saya catat apa yang kita bisa belajar, saudara, dari kisah teladan Yesus. Yang pertama adalah, saudara, jangan lelah sewaktu kita melayani Tuhan. Saya bacakan di Kolose 3 ayat yang 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saat kita melayani, saudara, kita melayani raja di atas segala raja, bukan berarti kita tak menemukan persoalan, saudara. Ada yang bilang amin? Nah, yang bilang amin itu ngerasain pasti. Saudara, dalam kita melayani, ada hambatan-hambatan, saudara, yang boleh kita lalui, yang boleh kita lewati, saudara. Ya. Saya yakin itu kan kayu menajarkan kayu, besi menajarkan besi, saudara. Ya. Itu bisa terjadi. Hambatan itu dari keluarga saudara, dari finansial, ya, dari teman pelayanan saudara. Tapi kita belajar bahwa teladan Yesus mengadani kita dari beberapa pasal, dari beberapa ayat saat dia melayani, saudara. Dia berarti hambatan, saudara. Dia melalui hambatan. Angin ribut itu bukan angin sepoi-sepoi, saudara. Ya. Tapi sewaktu murid-murid Yesus dihadapkan dengan angin yang begitu kencang, dengan badai yang begitu kencang, saya yakin perahu mereka juga bukan kapal pesiar yang besar, saudara, yang terkena badai itu ya naik turun, naik turun. Kapal mereka itu kapal kayu, saudara, kapal nelayan. Yang waktu dihempas, mereka terpental-pental, saudara. Dan mungkin itu nggak lepek, saudara. Pasti lepek, pasti. Hancur-hancuran, pasti udah pegangan, yang satu udah teriak, yang satu mungkin udah nangis. Ini gimana, bangunin dong itu di bawah. Kok Yesus gak bangun ya? Bangunin dong. Mungkin saat itu murid-muridnya mungkin bilang, kayaknya ini hari terakhir kita ya. Mungkin kalau murid-murid
Yesus ada yang bawa alat musik, saudara. Kayak di film Titanic, mungkin ada yang suruh main. Mainin satu lagu. Kayak ini udah saat-saat terakhir kita nih. Ya, saat-saat pelayanan kita terakhir. Tapi mereka nggak takut, saudara. Mereka ibaratkan Tuhan. Di saat-saat itu mereka panggil Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan terkoneksi dengan kami. Sama juga kayak saudara saya, saudara. Kita mungkin mengalami derita, mungkin kita capek, mungkin waktu kita melayani, saudara, kita lelah. Aduh, kok gini ya pelayanan. Maksudnya waktu kita melayani Tuhan tuh, kita pikir, bahkan sih melayani Tuhan. Kok ada hambatan ya? Kok kayak gini ya? Apa ini bukan jalan saya ya? Saudara, kalau saudara sedang lelah, saudara sedang capek, saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti, saudara. Saudara jalan ke pinggir sedikit. Saudara ambil minum. Saudara ambil makan. Tapi jangan berhenti, saudara. Tetap berjalan. Karena pertandingan itu belum selesai, saudara. Saudara sudah dipulihkan, lari lagi, saudara. Lari lagi. Ini pertandingan, saudara. Pertandingan. Sampai akhir hidup saudara. Melayani Tuhan itu gak ada pensiunnya, saudara. Gak ada saudara pikir umur 56, 58, 59, 60. Oh udahlah, kayaknya saya ini waktunya untuk saya tidur dan bernubuat. Gak ada waktu, saudara. Ya pun seringkali saya bercakap sama emak, saudara. Wah, kayaknya kita ini akan ada di sini main musik sama nyanyi sampai nanti kita dibawa sama Asyel nih, maju ke depan. Pas kita turun, tolong. Ya. Ada pensiunnya, saudara. Lelah, istirahat, bukan berhenti. Itu bukan solusi, saudara. Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara bisa disegarkan kembali waktu saudara terkoneksi. Apa, saudara? Terkoneksi. Yang kedua, saudara, selalu punya hati untuk orang yang terhilang. Kok kayaknya susah banget ya? Benar deh. Maksudnya kadang-kadang kita ngurusin diri-dirinya juga udah berat ya, saudara. Ya. Problemnya ada, pasalnya ada, habis-habis gitu ya. Ini ngurusin diri gua sendiri aja. Gua kadang-kadang setengah mati ngurusin orang lagi, gitu ya. Terus orangnya yang kita ngurusin juga nyebelin lagi, gitu ya. Saudara, bagaimana supaya kita bisa melihat dari kacamata yang Tuhan? Untuk bisa mengasihi orang-orang yang terhilang, satu-satunya cara adalah stay connect dalam firman Tuhan. Karena kalau saudara nggak terkoneksi, saudara nggak bisa melihat ya, apa yang Tuhan lihat. Saudara nggak bisa lihat mata Tuhan. Saudara nggak bisa menjalankan visi Tuhan. Apa, saudara? Kita balik lagi yang pertama tadi. Hidup kita di bumi ini, di dunia ini, bukan cuma setelah kita punya anak cucu kita pulang. Enggak, saudara. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Itu adalah visi utama di dalam hidup saudara dan saya. Tugas untuk menjangkau itu bukan tugas gembala saudara, bukan tugas pemimpin di tempat ini, saudara. Itu adalah gaya hidup saudara, lifestyle. Dimanapun saudara ditempatkan, di pekerjaan saudara, di usaha saudara, itu ladang saudara.
Itu tempat di mana saudara ditaruh Tuhan. Bukan suatu kecelakaan saudara ada kerja di situ. Bukan suatu kecelakaan saudara buka usaha di tempat itu. Saudara buka toko di situ. Itu oikos yang Tuhan taruh, karyawan saudara, orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana supaya mereka tertarik dalam pada hidup kita, saudara? Saya belajarnya relawan itu, mereka nggak akan datang kepada lampu yang redup-redup, saudara. Nyalanya ya nggak akan terlalu terang. Gitu. Mungkin ada 1, 2, 3 relawan yang nyangkut di situ. Tapi sama lampu yang terang sekali, saudara, itu ratusan relawan bisa tempel di situ, bisa ngedekat di situ. Kalau kehidupan saudara itu melakukan firman Tuhan, menjadi teladan buat saudara tempatkan, nggak sulit saudara untuk mencari satu jiwa untuk Tuhan. Nggak sulit saudara. Jadi jangan kita berpikir, oh karyawan saya mah bukan urusan saya ya udah cuma kita gaji tiap hari Jumat, hari Sabtu, ya sisanya ya saya udah kasih BPJS kesehatan gitu. Ya sudah gitu kan. Enggak saudara. Doakan orang tersebut. Sampai suatu saat doa saudara akan mengguncang surga untuk merubahkan hati. Amin. Amin. Saudara, yang kedua adalah tanpa terkoneksi ya, dengan firman Tuhan, saudara itu bisa clean, saudara. Saudara pernah ngebayangin, saudara, kemarin waktu hari Jumat ya, saya sekarang sama istri saya belajar setiap minggu kita 1 hari punya waktu quality time berdua ya, saudara. Kita jalan, kita kemana gitu ya. Kebetulan ketemu Cici Yaya yang kita lagi jalan, saudara ya. Terus saudara, kemarin kita bawa handphonenya anak saya, saudara, si Mandy, karena handphonenya rusak. Handphone itu sudah gembung, saudara. Belakangnya itu udah tebal lah pokoknya, saudara ya, nggak tipis lagi tuh handphone, jadi tebal, saudara. Mana handphonenya, handphone jadul, saudara ya. Itu handphone bekas saya dan istri saya. Jadi kita cari ke BTM, muter semua. Itu udah kayak ini, saudara, udah kayak Yusuf waktu jadi penginapan untuk Maria, saudara. Satu-satu, Pak, ini bisa gak ya? Oh ini Pak, ya saya tahu ini jadul. Bisa gak Pak? Tolong untuk bocah ini Mas, saya bilang gitu ya. Waduh Pak, ini udah di USG belum? Saya mulai bercanda ya, udah di USG belum? Melembung gini katanya. Wah, baterainya ada ya? Wah ini Mas susah, cari lagi tempat lain. Ini udah dilihat belum Pak? Laki apa perempuan ini? Wah saudara, saya udah betul-betul cari-cari gitu ya, setengah malu setengah ini sih, saudara, tapi ya demi anak ya, saudara. Nah saudara, kenapa HP itu bisa melembung, saudara? Karena baterainya itu, saya perhatiin anak saya itu selalu mencas kembali itu setelah tinggal 5%, tinggal 2%, ini mah tinggal 10%, dia pakai terus, wah, gitu ya. Sampai udah pip, pakai sendiri. Gitu. Saudara, kalau kita mau sadar, saudara, hidup kita tuh kayak baterai handphone, saudara. Saudara mungkin, wah ini kita ada tugas nih dari gereja nih, ada project ya. Kita jangkau jiwa 1 bulan 1 orang. Wah kita berusaha jangkau, kita melayani, kita jangkau, kita melayani. Tapi saudara gak pernah terkoneksi. Kering, saudara. Kering. Dan saat kering, saudara, melembung, saudara. Saat itulah saudara akan merasa kelelahan yang luar biasa. Kenapa ya? Capek banget ya melayani Tuhan ya. Gak capek sih, saudara. Hambatan memang ada. Tapi karena saudara gak terkoneksi, saudara nggak isi ulang, saudara nggak dicas hidup saudara, ya. Hanya kuat satu arah. Saudara. Pentingnya kita harus terkoneksi, saudara.
Saudara, yang ketiga apa saudara? Saya lupa. Oke saudara. Ya. Yang ketiga itu saudara, jangan andalkan kekuatan diri sendiri saudara. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, saudara itu bisa melayani orang terhilang, saudara itu bisa memberikan kepada orang terhilang kalau saudara punya. Saudara bisa memberi kalau saudara punya. Ya. Kalau saudara kaya gelas, airnya juga sedikit, dan saudara mau bantu orang, saudara mau bangkitkan orang, saudara mau semangatin orang, apa yang bisa saudara kasih? Lawang minum kita sedikit aja juga kita nggak cukup. Isi saudara. Yang biar adalah jangan menjadi manusia akhir zaman. Mau nggak mau, harus nggak harus kita saat ini sudah di akhir zaman sudah. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat dari sepupu kita ya saudara, sepupu seberang, bukan cuma kita yang sadar saudara, mereka juga sadar. Mereka bilang ini akhir zaman, ini akhir zaman saudara. Ngeri saudara kalau lihat kita di sosial media. Wah tuh, anak bunuh emak, emak bunuh anak, anak SMP bakar rumah karena beli motor. Ini masa-masa yang akhir zaman saudara. Saya baca saya bacakan aja saudara di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan jadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlakak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita flashback saudara, ya 2 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini saudara, sejak tanggal 2 Maret 2020, itu adalah hari di mana-mana kita kayaknya menjalani hari tanpa kepastian ya saudara. Minggu depan bisa buka toko gak? Tentu, PPKM. Oh, sekolah gak ya? Nyaho lah. Kalau PPKM lagi, ya kan? Level 3, level 2, level udah kayak keripik pedas, saudara. Bisa naik, bisa turun gitu setiap hari. Ya. Terus kita gimana ya? Makin hari itu kita akhirnya kita udah gak tahu lagi, saudara. Apakah kita ada di barisan orang-orang yang Tuhan mau panggil, ataukah kita ada di barisan orang-orang yang akan tetap sehat, tetap berkarya buat Tuhan? Ya. Kita tuh nggak pasti, saudara. Jadi kalau kita mau jujur, mungkin bukan cuma saudara ya, saya juga saudara. Akhirnya kita memakai survival mode. Yang penting keluarga saya, yang penting saya. Iya sih, kasihan juga ya, gak dapat beras. Tapi kita mesti nyetok loh. Ntar kalau PPKM lagi gimana? Masker gua kagak ada lagi. Beli lah. Beli juga sikut-sikutan saudara. Kasih kita hilang saudara, kita dingin. Kalau kita mau jujur, kita dingin. Dan itu mungkin terbawa sampai saat ini saudara. Biarpun COVID ini sudah mulai melandai, sudah mulai seperti biasa, tapi gaya hidup kita kadang-kadang masih pakai survival mode saudara.
Buru-buru kita pikirin orang, buru-buru kita melihat orang itu berharga di hadapan Tuhan. Kita akhirnya melihat kanan kiri tuh curiga. Waduh. Kita curiga, saudara. Kita lihat kanan, kita lihat kiri. Saudara, ada satu kesaksian ya. Mungkin sebelum kita cerita ya. Istri saya juga tahu-tahunya belakangan. Itu waktu itu lagi tunangan sama istri saya ya, waktu kita mau merencanakan pernikahan. Saya sama om saya, waktu itu saya lagi nggak ada mobil. Ya, ada suatu kejadian mobil saya diambil orang. Jadi waktu itu saya ke Jakarta sama om saya, kita lagi mau lihat kendaraan yang murah. Nah waktu itu saya sama om saya ini cukup dekat sama saya, dekat dari kecil karena kebetulan dia nggak menikah. Jadi dekat sama saya. Saya yakin ada beberapa orang sini kenal sama saya. Hubungannya dekat. Nah, waktu kita pulang malam-malam saudara, saya ingat kita tuh naik bis ya. Kita naik bis tengah malam naik dari Cikini berbuta. Wah, gitu. Naik cikut-cikutan. Akhirnya dapat duduk paling belakang saudara. 2 baris di paling belakang. Udah saudara. Oh capek saudara ya. Kan tahu ya bis zaman dulu kan yang AC-nya sepoi-sepoi ya. Kadang ada, kadang enggak, kadang kerasa, kadang enggak gitu ya. So jadi udah cara terbaik untuk melewati saat itu ya kita tidur. Nah, waktu saya tidur gitu ya sambil tidur ayam gitu karena kepanasan, tiba-tiba mulai saudara di bis itu teriak, asap, asap, asap gitu ya. Saya mana sih? Itu tak api di atas. Saudara, oh iya saya merah-merah gitu ya. Wah asapnya bukan yang makin dikit saudara, makin bergabatisin asapnya. Wah satu bis itu asap semua ya. Sampai kita tuh lihat katanya, aduh wah semua orang menjerit teriak histeris tuh, berhenti meledak iya bisnya meledak gitu. Panik saudara, mana saya baru tunangan belum ngerasain kawin gitu ya. Waduh gitu. Ini juga lagi susah hidup gitu, masa mati di dalam bis begini gitu ya. Nah, terus saudara akhirnya saking pada teriak-teriak tadinya, wah supir bisa segini saudara, mual tenang, berhenti pak. Wah akhirnya karena semua orang duduk ini, berhenti dong, berhenti saudara. Pas berhenti saudara, langsung semua orang pada survival mode saudara, termasuk om saya. Waktu saya di belakang, wah saudara, semua karena pintu yang belakang nggak bisa buka, hanya pintu yang di depan, belakang hidrolik, depan bisa dibuka paksa. Mereka buka paksa di depan. Waduh saudara, itu benar-benar saudara injek-injekan. Saya baru pernah kali seumur itu ngerasain injek-injekan kayak gitu saudara. Ibu injek-injek, bapak itu injek-injek, wah semua dorong-dorongan, tendang-tendangan. Ada yang melompat dari bangku ke bangku saudara. Terus awalnya saya juga survival mode saudara. Waduh, mana apa pecahin kaca gitu ya. Terus pas saya mau mulai survival mode, saya lihat om saya saudara, wah lincah sekali itu. Wah jangan gitu ya. Pergi jauh nih kakak saya saudara. Tadinya saya juga udah mau naik ke bangku saudara. Cuma saya timbul perasaan gak tega. Ibu-ibu saudara, mengeletakan saudara, keinjek-injek. Terus akhirnya jiwa saya berontak saudara, saya langsung diam. Mendingan gue mati di sini, tapi gue nolongin orang. Kali itu semua udah teriak, meledak iya. Orang kena ejek kabur saudara. Jadi mereka pas sudah turun itu nggak di samping bus saudara, mereka larinya tuh bisa 500 meter ke depan. Karena memang udah nyala di belakang, kan mesinnya di belakang ya, dari AC mereka kebakaran. Wah, terus saya mana om saya? Waduh dia udah turun bis lari juga saudara. Gila lo ngambil kemenangannya juga ya. Iya. Dan akhirnya bukan saya mau nyombongkan diri saudara, saya turun yang terakhir. Setelah saya angkat-angkatin satu, turun semua gitu ya. Saya disitu udah sambil merem-merem, jujur saudara saya sambil merem-merem, meledak agak. Udahlah kalau meledak asik gue lah udah gitu ya. Tapi saya pikir gue nggak mau mati
waktu pun nginjak-nginjak orang gitu ya. Saudara, kadang-kadang saat ini saudara, karena COVID dan lain-lain, kita jadi dingin saudara, kita jadi manusia akhir-akhir zaman. Kita udah nggak pentingin kepentingan orang lagi. Semuanya tentang diriku, aku dan keluargaku. Kita udah dingin saudara, termasuk saya saudara. Saya bertobat saudara, waktu saya buat firman Tuhan ini, saya bertobat saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya memang dingin, saya nggak mau jadi anak-anak dingin-dingin saudara. Kalau saya mau dingin sekalian, panas sekalian. Yang saya saudara menyadari bahwa engkau sangat dikasihi oleh Bapamu yang di surga. Ini satu hal juga saudara yang kadang-kadang membuat kita tuh kita jadi nggak bisa mengasihi atau kita nggak bisa melihat bahwa jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Ya. Saya melihat suatu kesaksian saudara. Nanti setelah saya ini kita bisa putar sedikit, saudara. Nggak lama, videonya hanya sekitar 5 menit saudara. Tapi saya mau bacakan cuplikannya saudara ya. Di tahun 65 ada 5 misionaris tiba di Ekuador, Amerika Selatan saudara. Ya. Para misionaris itu pergi mengunjungi suku yang namanya Wadani saudara. Di mana mereka terkenal tuh kejam. Ya. Tapi kelima orang itu setelah mereka pergi ke sana saudara, mereka tak pernah kembali. Ya. Mungkin banyak dari kita sudah pernah tahu kisah ini saudara. Ya. Saat mereka disusul ke sana saudara, yang ditemukan itu hanya tubuh-tubuh saudara dari misionaris tersebut, dan dibunuh secara brutal saudara, secara kejam. Namun saudara, mereka menemukan suatu kondisi yang aneh saudara. Dari semua misionaris yang mati, mereka menemukan senjata, tapi senjata itu nggak pernah ditembakkan. Dan ada kisah sebelum mereka berangkat, ada seorang anak dari satu orang misionaris itu yang sangat khawatir sama ayahnya saudara. Karena mereka tahu, karena dia baca-baca saudara, ini suku sangat kejam dan ayahnya mungkin nggak kembali. Dia bilang sama ayahnya, ayah maukah engkau mempertahankan dirimu waktu kamu udah kepepet mau diserang, maukah engkau menggunakan senjatamu? Sang ayah mengatakan, anakku, kita gak bisa menembak mereka karena mereka itu belum siap untuk masuk ke surga, tetapi kita sudah siap. Sang anak menyuruh bapak ini berjanji, oke, tapi jika kamu ngadepin bahaya, katakan kata-kata yang mereka familiar dalam suku Wadani. Artinya buah dia ini buah. Artinya saya sahabatmu, sahabat kalian yang tulus. Saudara, ketika mereka mati di sana, semua mati mengenaskan saudara. Semua orang pada geram saudara terhadap suku ini. Majalah-majalah menulis saudara bahwa perbuatan 5 misionaris ini sia-sia. Mereka mati dengan sia-sia. Mereka seperti sana itu cuma ngantri nyawa doang. Udah, gitu ya. Tapi ada seorang istri dari misionaris itu mengatakan, enggak, suami saya itu mati nggak sia-sia. Karena waktu mereka mau mati dan mereka waktu pergi, dia udah menyiapkan dirinya untuk peristiwa hari ini. Dan saya senang sekali akhirnya suami saya menyelesaikan tugasnya. Dan yang lebih amazed lagi setelah peristiwa itu, kelima istri misionaris itu dia pergi ke suku tersebut dan mereka bawa anak-anak mereka untuk melayani mereka saudara. Mereka bawa makanan, mereka bawa sembako, bawa segala macam saudara. Dan akhirnya suatu hari pemimpin suku dari Wadani itu mendatangi istri dari salah satu misionaris itu, dan mereka bertanya, kalian itu siapa sih? Kok kalian mau bantu kami? Mereka bilang, saudara, saya adalah misionaris yang kamu bunuh, istri dari misionaris yang kamu bunuh. Dan alasan kami di sini adalah
satu, kasih Allah, tidak lain dari itu. Setelah kejadian itu seluruh suku Madani menerima Yesus, Tuhan. Dan yang terindah adalah salah satu orang yang ikut membunuh misionaris itu, dia menjadi pendeta, saudara. Kita boleh saksikan sebentar, saudara. Boleh lampu dimatikan? While joining attack, you can defend yourself. Will you use your guns? Son, we can't shoot the well, Donnie. You're not ready for heaven. We are. Promise me one thing, just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? About naughty words. I mean, I am your friend. Your sincere friend. Remember. 나도 나
Apa yang saudara lakukan untuk orang yang terhilang, itu akan membekas dalam hidupnya saudara. Tapi kadang-kadang saudara, kita nggak bisa melihat bahwa orang itu perlu dikasihi, karena kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita dikasihi saudara. Minggu lalu Pastor David membagikan mengenai bagaimana kita tahu bahwa diri kita itu dikasihi, bagaimana kita berharga di hadapan Tuhan. Kadang-kadang itu buat mata kita saudara nggak bisa melihat bahwa orang lain itu kita perlu kasihi saudara, karena kita nggak mengenal siapa kasih itu saudara. Yeremia 31 itu mengatakan saudara bahwa Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Kekal saudara. Apapun yang saudara buat, Dia tetap mengasihi saudara. Dia sendiri adalah kasih. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir saudara, saya mau tutup di sini saudara. Kerjakan saja bagianmu. Kadang-kadang saudara nggak pernah ada masalah dengan tuayan, nggak ada masalah saudara. Kadang-kadang ada masalah itu tidak ada orang yang menuai. Apa saudara? Tidak ada orang yang menuai. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh jaga orang itu kan saya perlu hafal, kayak Alkitab saya perlu ini, saya perlu. Enggak saudara. Memang saudara harus terkoneksi seperti yang tadi saya bilang dengan firman Tuhan. Tapi mulailah dengan hal yang simpel saudara. Cukup jadi teladan di mana Tuhan taruh saudara. Cukup jadi saksi, cukup jadi terang. Untuk dia bertobat dan enggak, itu bukan urusan kita saudara. Kita sudah menanam, kita sudah menabur, ya, kita sudah menanam bibit itu. Kita menjaga bibit itu. Pertumbuhannya bukan bagian kita saudara. Pertumbuhannya adalah bagian Tuhan. Dan kalau sekarang saudara belum melihat ada pertumbuhan, tunggu waktunya Tuhan saudara. Saudara doakan. Mulai hari ini saya mau tantang saudara. Satu orang aja. Siapa yang Tuhan taruh dalam hati saudara? Bisa cukup jauh-jauh, orang terdekat, tetangga saudara, oiko saudara, teman kerja saudara, orang yang belum mengetahui dan menerima terang ya saudara. Jangan dari terang saudara pindahkan ke terang. Ya, nanti masa saya saudara. Dari kambing menjadi domba. Jangan saudara bawa dari domba sana, bawa ke domba kemari saudara. Itu namanya pindah-pindahan domba saudara. Pertukaran pelajar. Ya, bukan saudara. Dari orang yang gak percaya menjadi orang yang percaya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapak terima kasih Tuhan. Ini firman yang boleh kami dengar Tuhan. Bapak saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan bila mungkin saat ini kami menjadi sudah terseret Tuhan, menjadi orang-orang akhir zaman Tuhan. Kami menjadi dingin, tidak peka Tuhan. Kami egois. Kami selalu pakai survival mode Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu berpikir bahwa hidup kami ini mengenai kami, saya, dan saya. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan mengenai orang lain. Hidup ini berbicara bukan mengenai diri kita sendiri. Visi yang terutama yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya adalah pergi dan jadikan semua bangsa murid.
Kalau hari ini mungkin saudara sedang merasa lelah, saudara, gak apa-apa. Semua orang mungkin bisa merasakan itu. Jangan merasa capek. It's okay. Tapi itu adalah proses dari seorang murid, saudara. Proses yang harus kita lewati untuk agar kita bisa melihat kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan berhenti, saudara. Jangan katakan, oke, that's it, Tuhan, that's it. Udah, cukup. No, itu bukan solusi. Pertandingan engkau belum selesai. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan kasih, saudara. Mereka gak mengerti siapa kasih itu. Saudara, waktu saudara menerima keselamatan saudara, itu bukan hasil dari usaha saudara, itu bukan hasil dari kekuatan, kemampuan saudara. Itu adalah kasih anugerah, kemurahan Tuhan, pemberian yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi pertanyaannya, apakah saudara menjadi seorang yang egois? Suatu saudara menerima gratis keselamatan tersebut, dan sedikit pun saudara nggak mau bagi buat orang di luar. Bapak, saat ini Tuhan, kami meminta ampun Tuhan. Kalau kami nggak melihat bagaimana cara mata Engkau melihat orang-orang sekitar kami, Tuhan. Kami berpikir bahwa hidup adalah pencapaian kami. Pencapaian apa yang kami sudah raih, itulah prestasi kami. Tapi kami lupa Tuhan, bahwa prestasi yang sesungguhnya adalah Kau menangkan jiwa untuk Tuhan. Itu adalah pencapaian yang sesungguhnya yang Tuhan mau Kau lakukan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman ini. Teguhkan dalam hati kami Tuhan. Teguhkan dalam hati kami Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku. Dan di bulan Februari ini Tuhan, kami percaya ada satu orang hasil dari doa kami. Ada satu orang yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba cukup untuk menerima Engkau Tuhan. Mungkin bukan firman yang sempurna, tapi hamba percaya Tuhan, setiap firman itu yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Saudara diberkati dengan firman pada pagi hari ini, amin. Ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita, perbulan kita. Saya percaya bahwa ini ada sebuah, pada saat kita memberi persembahan perpuluhan, saya percaya ini ada sebuah tindakan iman. Ya, mungkin sering saya katakan bahwa kita bukan mau memberi sumbangan, kita bukan mau memberi sekadarnya, tapi kita mau memberikan dari sebagian dari hidup kita melalui persembahan perpuluhan kita pagi hari ini, amin saudara. Oke, sebelumnya saya kutip ada seorang filsuf Tiongkok, ya, ada seorang filsuf Tiongkok yang mengatakan begini saudara. Ini pakai bahasa Jawa ya, tapi saya terjemahin
of 1,000 miles begins with one step. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Terus apa hubungannya, saudara? Oke, kita lihat di Markus 12. Markus 12 ayat 41. Markus 12 41 saya bacakan. Ini cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Saudara sudah sering dengar ini ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, saya percaya bahwa pada saat janda miskin ini memberi persembahan, saya percaya bahwa sebelumnya dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sebelumnya dia sudah melihat Yesus bagaimana dia memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dia nggak mendadak ujuk-ujuk datang ke bait Allah dan keluarin duit. Enggak, saudara. Ya, kita bayangkan seperti itu, bahwa pada saat Tuhan Yesus dia memberikan firman, kemudian janda miskin ini meresponnya dengan iman juga. Dia memberikan nafkahnya. Ya, dia mungkin nggak seperti yang orang-orang kaya berikan yang sebagaimana banyak, tapi dia hanya memberikan apa yang dia miliki pada saat itu. Amin, saudara. Sama seperti yang tadi saya bilang pada saudara, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Kita mungkin pada saat ini bisa mendengarkan firman yang begitu luar biasa dari Pastor Billy tentang mengasihi satu jiwa, atau kemungkinan lain, atau pada saat yang lain kita boleh mendengar firman tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang banyak hal-hal yang luar biasa kita bisa dengar dari hamba-hamba Tuhan. Tapi satu langkah yang kita lakukan awal pada saat pertama kali itu, setelah kita mendengar itu apa? Kita memberikan persembahan kita. Persembahan itu bukan berbicara tentang uang semata, saudara, tapi bagaimana kita memberikan sebuah kita sudah bekerja sekian lama, sekian hari, sekian bulan. Itu ada seperti hidup kita. Kita memberikan hidup kita melalui persembahan kita. Amin, saudara. Kita bisa mendengarkan segala macam, tetapi kalau kita nggak meresponnya dengan apa yang suatu tindakan nyata, salah satunya dengan persembahan ini, saudara. Persembahan perpuluhan. Kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang hebat. Kalau kita nggak meresponnya, salah satu hal kecil, satu langkah, itu dengan persembahan, saudara. Itu dengan saat ini mungkin keuangan kita. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Amin. Oke, kita siap untuk memberikan persembahan. Mungkin petugas bisa, yang belum menerima amplop nanti bisa minta kepada petugas persembahan. Ya. Oke, kita akan sebelumnya kita berdoa persembahan ini. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Kau, kami boleh belajar banyak Tuhan, kami boleh diteguhkan, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa Tuhan pada saat kami mengasihi satu jiwa Tuhan. Berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merespon firman Tuhan. Seberapapun Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, seberapapun itu akan masuk dalam hati dan roh kami Tuhan, kami mau melakukan sebuah tindakan awal Tuhan, mulai persembahan Tuhan kami Tuhan. Ini bukan berbicara tentang keuangan Tuhan, tapi kami percaya ini adalah berbicara tentang bagaimana kami memberikan hidup kami Tuhan melalui keuangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, percaya segala persembahan perpuluhan ini boleh menjadi persembahan yang harum yang mengenal hati Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan, Kau yang memberkati setiap orang yang memberi pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapapun yang kami berikan Tuhan, baik perpuluhan, persembahan khusus, kami percaya Tuhan Kau akan memakai segala persembahan ini dengan luar biasa Tuhan. Kami boleh melihat ada orang-orang yang diberkati Tuhan, kami boleh melihat
jiwa baru yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bahwa ini diberkati Tuhan. Bahkan kami juga melihat Tuhan bahwa bangsa ini boleh berkati Tuhan dengan persembahan perpuluhan kami. Bukan suatu hal yang mustahil Tuhan. Kami nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada tangan-tangan Kau yang luar biasa Tuhan, yang akan memakai segala persembahan perpuluhan yang menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami memberikan hidup kami melalui keuangan kami Tuhan, melalui apapun yang kami berikan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Setiap orang yang percaya dan siap untuk memberi, katakan amin. Pengumuman untuk minggu ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Happy birthday kepada Darlene Olga Paulina pada tanggal 19 Februari. Bapak Sabri Nababan pada tanggal 19 Februari. Yosef pada tanggal 20 Februari. Lovely Christabel Prasetya pada tanggal 21 Februari. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Sebenarnya mau kembali menjelaskan perihal elektronik warta saudara. Itu saudara sudah dapatkan di communities group di WhatsApp. Tapi bagi saudara yang belum mengerti atau belum paham caranya gimana, ini ada petunjuknya dan saya juga sudah kirimkan petunjuknya di grup juga saudara. Ada yang buat pengguna iPhone, ada juga yang buat pengguna Android. Kenapa harus pakai aplikasi tersebut saudara? Karena kalau saudara buka di warta itu ada page pertama memang informasi warta seperti biasa, dan yang kedua adalah informasi mengenai khotbah hari minggunya. Itu kalau saudara bisa lihat di masing-masing gadget saudara, di sini nggak ada yang bisa. Itu ada outline-nya ini khotbah pada hari minggu, dan di situ saudara bisa isi ada beberapa kosong, saudara bisa isi. Nah, di fill and sign yang ini. Nah, seperti ini saudara ya. Ini bawahnya sudah saya isi. Ada yang kosong-kosong. Ini saya isi. Hanya menggunakan aplikasi tersebut. Hanya diklik saudara. Jadi bagi saudara setelah ibadah yang mungkin masih belum paham atau masih bingung, bisa tanya saya, bisa tanya Pastor Linda, Pastor Lulia, dan juga bagaimana caranya, karena ini sebenarnya memudahkan saudara untuk mencatat khotbah. Dan ini bukan hanya untuk dicatat saudara saja, saudara bisa saudara share juga mungkin ke orang-orang yang saudara kira kayaknya membutuhkan nih firman ini.
bisa share, dan seperti yang kita sedang bicarakan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita, saudara. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan, tapi kita adalah jemaat yang mau belajar, kita jemaat ada yang mau maju, ya saudara, amin. Jadi ini sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan sama-sama, bisa belajar sama-sama. Kalau ada pertanyaan apapun bisa tanya ke saya, saudara. Via WhatsApp, habis ibadah pun tidak masalah. Itu saja. Terima kasih, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang kekasih. Buat saudara-saudara yang tidak memiliki handphone, saya nanti boleh minta dari Asya memberikan informasi supaya nanti kita akan memberikan warta aslinya. Tetapi hanya yang tidak memiliki handphone. Yang sudah punya handphone harus pakai e-warta. Oke? Semangat, saudara? Semangat? Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan, semakin menyadari bahwa kami berharga, satu jiwa berharga. Orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang di luar sana Tuhan. Setiap orang yang kami lihat Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, melihat mereka seperti Engkau melihat mereka. Engkau melihat mereka timbul dari belas kasihan-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih kami dapat memberi pada hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Saudara yang kekasih, sebelum kita terima berkat, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kesanggupan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya mengatakan dalam nama